Anyway, ada yang nanya lagi, sebenarnya ada 2 pertanyaan terakhir lah gitu. Ada yang Ya, nanya kertas-kertasan dan satu lagi yang mungkin lagi banyak digalauin bank digital itu si Agro sama BBYB. oke. Kalau kita bicara soal tadi kertas-kertasan itu Kertas-kertasan dulu. sebenarnya juga salah satu yang terdampak positif ya, karena dia soft commodity. Cuma sayangnya flow-nya nggak ke sana, nggak ke sana gitu. Mereka lagi Hmm. fokus ke coal dan sebagainya. Tapi secara laporan keuangan kinclong ya pastinya kinclong gitu ya, karena soft commodity juga harusnya sih oke untuk kedua itu. Cuma harus adu sabar aja gitu. Itu untuk Tekim dan INKP. Selain itu untuk BBYB dan Agro, seperti gua bilang, bank digital itu lebih ke arah teknologi ya sentimennya, bukan ke arah banking. Nah, otomatis mereka juga sangat terdampak dengan isu dari tapering, isu dari naiknya suku bunga. Nah, itu even mereka banks gitu ya, tapi mereka lebih ke arah ke teknologinya. Nah, karena mereka lebih berfokus pada right issue, mereka berfokus pada Hmm. valuasi, dan sebagainya. Nah, jadi otomatis mereka dikategorikan sebagai perusahaan techno instead of ini ya banking. Banking. Jadi teman-teman harus pertimbangin juga kalau memang flow-nya lagi nggak ke sana ya better ini dulu jangan terlalu agresif dulu di sektor tersebut. Mungkin bisa lakukan cicil bertahap ke bawah, tapi jangan all in seperti yang gue bilang karena memang sentimennya lagi nggak ke sana. Tapi ketika once sentimennya ke sana, nah, teman-teman juga sudah punya barang di level-level bawah. Tapi teman-teman harus bersiap ketika melihat portofolionya mungkin cenderung merah daripada hijau di saat yang lain hijau gitu. Oke, nah untuk BBYB sendiri, um, Hmm. gue barusan lihat chartnya volumenya lumayan ya hari ini ya, Vin ya. Bisa dibilang lumayan besar untuk koreksi hari ini BBYB. Ya, ya, BBYB itu kan sudah cenderung terkoreksi dari lama ya, sudah beberapa Mm-mm. minggu terakhir gitu ya terkoreksi. Nah, cuma balik lagi, bottomnya kita belum kelihatan gitu ya, bottomnya di mana. Nah, daripada kita berandai-andai, mending kita istilahnya melihat apa yang terjadi di marketnya sendiri. Kalau misalnya belum ada reversal, ya better jangan terlalu optimis gitu ya. Better ya sudah kita istilahnya cicil, tapi cicilnya jangan terburu-buru, tapi cicilnya pelan-pelan aja. Karena era trennya masih turun. Itu aja sih. Oke, berarti teman-teman kalau yang mau cicil-cicil saham yang terkoreksi ini harus balik lagi ngelihat trennya juga ya, Vin ya. Jadi jangan Betul. asal merah beli gitu. Nanti lama-lama nggak kerasa uangnya malah habis gitu ya. Ya, Gitu. Jadi betul. market koreksi ini memang bisa kita jadikan kesempatan untuk membeli saham-saham yang ketinggalan atau yang fundamentalnya bagusnya lagi diskon gitu ya. Tapi ya balik lagi kayak tadi Arvin udah bilang, udah mention, kita lihat technicalnya juga, kita lihat flow-nya juga gitu. Nah mungkin ada pertanyaan lagi nih yang kemarin sempat rame, Vin, emiten metaverse IRG. Oke. Kalau mungkin lu juga udah tahu kalau gue sudah sempat rekom BRG waktu IPO dan gue yakin banget eh, ketika masuk di WIRG tadi. Nah, sebenarnya orang-orang kan agak skeptis gitu ya kalau baca dari laporan keuangannya dan sebagainya. Masa perusahaan metaverse jualan voucher pulsa gitu kan. Nah, jadi mungkin orang-orang yang lihat gitu ya, baru di harga 100 naik ke 1.600 baru baru harganya di ujung. Padahal padahal kalau teman-teman tahu ya jangan gitu loh. Maksudnya jangan harga di ujung. Kita akan ada kesempatan koreksinya dan sebagainya. Ngapain terlalu terburu-buru. Nah, WIRG sementara masih ARB kan. Kalau kita bicara soal WIRG masih ARB, ya udah kita tungguin aja. Nah, besoknya ya kalau masih ARB lagi gimana? Ya sudah tungguin aja gitu. Ya at least ya udah kita kan istilahnya masih pegang cash kan anyway dan cash kita juga nggak berkurang kok kita pegang gitu. Ya udah daripada kita buru-buru masuk eh ya sabar aja gitu. Jangan terlalu terburu-buru. Gitu aja sih. Oke.
Oke, nah dari Bu Eva nih, dari tadi banyak pertanyaan dari Bu Eva nih sebenarnya gue liatin, Vin. Bu Eva ini nanya Ya, tentang persamudraan SMDR kali ya, SMDR sama IATA. IATA juga baru bangkit nih, gue ya, lihat-lihat. IATA oke. dan SMDR, Vin. Oke, SMDR memang salah satu yang terdampak positif ya, karena perusahaan perkapalan itu salah satu yang sentimennya positif karena yang tadi gue bilang supply chain-nya berantakan, mereka punya income naik signifikan. Bahkan kalau Samudra itu kemarin PI-nya bahkan cuma 1 kali. Dan sebenarnya nggak Hmm. masuk akal gitu ya PI 1 kali. Harusnya bisa di-adjust sampai tinggi gitu. Nah, Samudra untuk sementara ini gua karena belum ada koreksi yang signifikan, gue juga nggak berani buy juga karena nggak berani kecuali mau main time frame pendek it's okay tapi perhatikan juga trailing stopnya stop lossnya di mana kalau kalau tadi apa lift tadi yang terakhir IATA. IATA oke kalau kita bicara soal IATA gua harus perhatiin dia punya ini sih dia punya broker summary gua sementara belum lihat tapi secara teknikal sih memang bagus dan sekarang itu kesempatan yang area buy-nya daripada kita beli di atas-atas ya untuk beli di harga kemarin itu lebih low risk gitu gitu sih. Oke, oke. Nah, ada pertanyaan dari Bangkit. DC reksadana saham isi blue chip cicil dari sekarang udah boleh belum? Boleh tapi jangan all in ya seperti gue bilang. Boleh tapi ini Boleh tapi jangan all gitu in ya, boleh Bangkit. tapi jangan all in. Oke, nah mungkin kita jawabin beberapa pertanyaan dulu ya, Vian, sebelum udahan nih udah 1 jam sebenarnya nggak kerasa dari tadi ngobrol-ngobrol. Ini ada Ya dari Haryanto lagi, buyback LPPF gimana nih? eh LPPF karena trennya udah naik signifikan ya gua sih nggak appetite gitu ya untuk ngambil LPPF di harga sekarang maksudnya kayak gue dulu pernah lihat barang itu di bawah gitu loh jadi ya udah gitu maksudnya gue nggak akan ngambil lagi kecuali ada pattern yang bagus dan ada chance itu gue baru masuk karena gue basically nggak pernah trade berdasarkan assumption gitu ya atau kalaupun by assumption gue akan beli secara cicil nggak mungkin all in gitu gitu sih. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya. Dari Francisca Yeni. Doit rebound oke kah? Doit rebound oke kah? Doit Candlenya tadi gimana memang nih, Vin, hari ini menurut lo? oke. Doit tadi memang rebound ya 8%. Seperti yang gue bilang ke lu Liv, di awal bahwa gue kan punya Doit. Kemarin gue beli Doit. Pertimbangannya karena gue pertimbangan ISG besok rebound dan memang benar rebound cuma ternyata nggak signifikan banget akhirnya gue buang Doitnya. Nah sebenarnya gue cuma ngambil jangka pendek doang sih gue dapat 8% dari Doit sih tadi cuma basically ya udah gue buang aja karena posisinya adalah ya itu seperti gue bilang mereka itu cuma naikin harga makan lot-lot kecil tapi ternyata average sama price-nya itu terlalu jauh makanya gue pertimbangan jangan deh jangan beli lagi ya udah gue buang gue akan buy on weakness di bawah karena candle IHSG candle IHSG hari ini itu nggak terlalu bagus karena gue juga mempertimbangkan juga yang tadi gue bilang data inflasi di Amerika kalau data inflasi di Amerika jelek. Nah, ini yang menjadi masalah karena potensi untuk suku bunga naik akan jauh lebih tinggi lagi, di mana nanti Dow sama Nasdaq juga ikut turun. Even tadi Nasdaq Future tadi hijau kan. Nah, gue lihat wah ini jangan-jangan ekspektasi pasar maksudnya nggak akan naik inflasinya akan di bawah sesuai konsensus lah at least. Ternyata tidak, ternyata malah lebih tinggi dari konsensusnya mereka makanya Nasdaq Future-nya drop, BTC-nya juga drop semua, kriptonya drop semua. Nah, Dow Jones mungkin akan terkoreksi juga nanti di malam ini. Oke, 8,3, Vin, inflationnya. Ya, 8,3. Iya, cuma Padahal, turun 0,2. ya cuma turun 0,2. Padahal konsensusnya kalau nggak salah turun 0,6 kalau nggak salah. Nah, ternyata kan tidak sesignifikan itu. Nah, ini Iya, yang menjadi concern juga. Nah, deg-degan nanti ya. ya tadi ya makanya lebih baik kita stay cash saja sambil melihat kondisinya karena
ini akan terjadi berbulan-bulan dan ini very suffering karena setiap bulan the Fed meeting, the Fed meeting, the Fed meeting, nanti akan ada aja koreksi-koreksi gitu gitu. Jadi better adjust your position gitu. Gitu sih. Oke, nah mungkin ini pertanyaan yang sering kita jumpai dari Diki. Pertanyaan penutup kali ya, Vin ya, karena udah jam segini Ya, juga nih. Kisi-kisi ya. saham buat besok kok. Gimana nih ditanya Hmm, kisi-kisi, Vin? oke. Kalau gue bilang cash gue saat ini sangat banyak banget. Gue hampir stok itu nggak terlalu banyak. Cuma beberapa saham yang mungkin gue cuma tandain aja untuk oke, at least gue tahu gue punya saham ini dan gue memang incar. Karena kalau nggak kadang gue kelewatan gitu. Oh ini saham ini harusnya sudah murah tapi gue nggak beli gitu. Nah dengan kelihatan minus gue akan langsung lihat gitu. Itu strategi gue aja sih. Tapi basically gua baru masuk even cuma 25% porsi dari saham yang gua incar. Tujuannya apa? Karena gua nggak pernah tahu apa yang terjadi besok, lusa, dan sebagainya. Dan sesuatu bisa terjadi aja di besok dan lusa, tapi gua nggak pernah tahu. Nah, makanya gua siapin cuma 25% untuk ngeliat doang. Oh, ini saham ini sudah terkoreksi cukup dalam, gue bisa masuk lagi nggak gitu. Tapi untuk sektor-sektornya mungkin tidak jauh-jauh dari pertambangan itu tadi. Gue masih cukup oke dengan pertambangan dan mungkin saham-saham second liner dan third liner gitu ya. Tapi yang sifatnya masih akumulasi itu masih cukup oke. Tapi teman-teman harus pilih-pilih juga sektornya. Jangan jangan milih sektor yang sangat berlawanan dengan apa yang terjadi di makronya begitu. Oke, udah 1 jam lebih nih. Thank you banget, Arvin, buat malam ini. Walaupun Thank ada you. gangguan di tengah-tengah. Terima kasih udah bantuin jawab-jawab dan ngobrol tentang kurang lebih apa sih yang terjadi sama market beberapa hari ke belakang gitu ya. Mungkin sebagai penutup dari Arvin ada saran gak nih untuk teman-teman mungkin yang istilahnya either baru lihat-lihat mau join pasar saham atau baru mulai join pasar saham? Oke, kalau buat teman-teman yang baru join di pasar saham, saran gua adalah start dari modal yang paling kecil. Karena kalau teman-teman bisa start dari modal yang paling kecil, maka sebenarnya ya terus terang aja, memang di pasar saham mungkin dalam awal-awal kita baru mulai itu kebanyakan bukan pasti, tapi kebanyakan tuh loss dulu biasanya. Nah, ketika loss dulu, maka kita harus tahu eh, istilahnya kita dapat sense-nya dulu nih. Loss-nya itu karena apa? Karena ini, oh mungkin salah analisa dan sebagainya. Itu kita harus tahu dulu. Nah, otomatis ketika kita punya sense itu, nanti ketika kita punya uang mau masuk lebih besar lagi, kita itu sudah punya sense-nya dan kita sudah punya ilmunya. Makanya mungkin mungkin eh, Olive juga sudah pernah bahas soal mungkin di Reels-nya dan sebagainya. Teman-teman bisa follow juga. Mungkin bisa follow IG gua untuk belajar-belajar aja. Jadi teman-teman bisa belajar, oh gini mindsetnya orang untuk investasi, kayak gitu-gitu sih. Itu sih, Liv. Oke, nah kalau untuk yang nyangkut gimana nih, Vin? Nah, oke. Untuk yang nyangkut, the problem is, karena nyangkutnya berapa persen gue nggak tahu, dan trading plan-nya gimana. Tetapi teman-teman bisa pertimbangin untuk keluarin sebagian posisi untuk cover di tempat lain. Karena teman-teman tahu nih arahnya mau kemana, covernya di mana gitu ya. Nah, teman-teman buang sedikit sebagian porsi, pindahin gitu. Gitu sih.